Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Kali ini kami di kebun ya, lagi proses pembuatan lahan ya teman-teman ya. Karena semuanya ini masih mempersiapkan lahan, belum ada yang panen ya teman-teman ya. Dan kemudian habis kami membersihkan lahan ini, nanti ingin tutorial cara membuat pupuk dari alam ya teman-teman ya. Dari organik ya teman-teman ya. Jadi mengingat pupuk di Sungai Bahar Jambi ini mahal sekali ya teman-teman ya. Jadi kita akan mencoba menggunakan pupuk dari organik ya untuk cabai saya yang sudah mulai hampir generatif ya teman-teman ya. Jadi ikutin terus, kita ini tinggal sedikit lagi ya mempersiapkan lahannya. Ini bekas kacang ya teman-teman ya. Ini tajaran kacang, namun akan saya rubah, kami nanti akan kasih mentimun ya teman-teman ya. Karena ini pohon kacangnya kan masih seperti ini ya. Nah, pumpung masih ada tajarannya seperti ini, nanti akan gantikan dengan pohon mentimun ya teman-teman. Namun belum selesai ya teman-teman, belum kelar ini. Kami seharian membersihkan lahan di sini nih ya teman-teman ya. Jadi ikutin terus karena saya sudah capek sekali ya berkeringat seperti ini ya teman-teman ya. Kita akan mempersiapkan pupuk. Karena nanti kalau kita ngoret terus ya, cabai kita itu yang sebelah sana itu nanti tidak ini ya teman-teman ya, tidak bisa hidup dengan normal ya teman-teman ya, tidak bisa subur nanti ya. Kami akan merancang pupuk ya, mengingat pupuk di Sungai Bahar ini sangat mahal ya teman-teman ya. Ikutin terus bagaimana caranya ya teman-teman ya. Kami mau pupuk dulu, berhenti dulu kita membersihkan gulma ya teman-teman. Masih banyak sekali ya teman-teman ya. Dan ini pohon bayam ini teman-teman ya, karena saking suburnya ini ya teman-teman ya. Ini mungkin juga kena pupuk organik juga teman-teman. Kami menggunakan pupuk organik ya di tahun 2025 ini. Kita harus merubah pola ya teman-teman ya. Karena mengingat pupuk itu harganya mahal ya. Jadi kalau petani pemula ingin hemat ya untuk melakukan pemupukan ya, untuk tanaman aja nanti lakukan juga di bonsai dan juga di polybag pun bagus juga ya. Cara kami membuat pupuknya seperti apa, ikutin terus ya teman-teman ya. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, like, subscribe, komennya ya. Kami ingin membuat pupuk ini, dan juga sebelumnya mohon dibantu ya untuk like, subscribe, komennya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, ikutin terus yuk. Kita bareng-bareng kita perhatikan, mudah-mudahan video saya nanti bermanfaat ya untuk cara pembuatan pupuk dari organik ya teman-teman. Yuk, monggo. Jadi saudaraku semuanya ya, langsung saja kita biar tidak kelamaan ya saudaraku semuanya ya. Jadi caranya kami menggunakan jungle ini ya teman-teman. Kalau di tempat saya jungle, nggak tahu kalau di tempat saudara semuanya apa ya. Jadi ini caranya kami menggunakan jungle untuk membuat pupuk ini ya teman-teman. Jungle itu adalah jagung ya. Jagung ini yang sudah diwose seperti ini, dibikin wose seperti ini, dan jadinya kita mendapatkan jungle. Jadi ikutin terus yuk. Kita di sana sudah mempersiapkan semuanya ya teman-teman ya. Jadi tadi sudah dapat beberapa ember, sudah saya aplikasikan ya di situ, dan ini masih ada yang terakhir nanti ya. Kita pemupukan yang terakhir nanti biar saudara semuanya tahu ya bagaimana caranya untuk menghemat pemupukan kita ya, biar kebagian kita teman-teman ya. Karena di tahun 2025 ini kami sering tidak kebagian karena kami selalu membeli pupuk dan obat-obatan itu sangat mahal ya teman-teman. Makin mahal dan makin naik terus ya teman-teman ya. Yuk ikutin terus yuk. Nah seperti ini, sangat simpel sekali ya caranya ya teman-teman. Jadi kami ini menggunakan kotoran hewan ya, kotoran ternak. Kebetulan saya punya ternak ayam ya teman-teman ya. Jadi kotorannya itu saya bakar menggunakan jungle ini seperti ini ya teman. Ini sisanya ini sudah hitam-hitam ini yang gak habis ini ya teman-teman ya. Jadi saya bakar, kemudian saya ambil abunya seperti ini ya teman-teman. Tadi sudah saya aplikasikan selama setengah hari tadi ya teman-teman, dapat beberapa ember tadi di pohon cabai. Dan ingat ya teman-teman ya, untuk hemat biaya ya, ini bukan cuma untuk di cabai saja ya teman-teman ya. Jadi ini fungsinya itu untuk tanaman hias-hiasan juga ya, tanaman hiasan juga bisa, dan juga apa itu namanya bonsai juga, tanaman di polybag, untuk bawang, untuk semuanya yang di polybag itu boleh dicoba ya saudaraku semuanya ya. Jadi menggunakan abu seperti ini ya teman-teman. Dan abu seperti ini sebenarnya ini sudah saya campurkan dengan kotoran hewan, kotoran ternak ya teman-teman. Kalau saudara tidak ada kotoran ternak, cukup dengan abu dari kayu-kayu di kebun-kebun itu saja dibakar sudah cukup ya.
Jadi itu kandungannya luar biasa, itu banyak nitrogennya ya teman-teman ya. Jadi ikutin terus, langsung kami akan aplikasikan ya. Jadi intinya tadi ya teman-teman ya, cuma kita kotoran ternak kita bakar, kita panggang, kita bakar sampai masak ya, menggunakan jungle seperti ini ya. Kalau tidak ada jungle seperti ini bisa kulit kelapa itu ya, sepet kalau di tempat kami itu ya teman-teman ya. Atau bisa kalau yang di kebun sawit itu bisa pakai janjangan. Janjangan sawit itu namanya apa itu? Nah seperti itu ya, langsung kita aplikasikan, kita tes seperti apa nanti pohon cabai kita ya selama ini saya menggunakan pupuk-pupuk seperti ini ya. Jadi ini buktinya ya saudaraku semuanya ya, ini seperti ini buktinya, ini pohon cabai ini belum saya timbun ini teman-teman ya. Kalau yang sudah saya timbun ini buktinya ini. Nah ini sudah saya timbun ya teman-teman ya, ini jadi seperti ini di bawahnya ini sudah ada abu dari kotoran hewan, cuma saya bakar ya teman-teman. Nanti di video akhir nanti ada penjelasannya ya teman-teman ya, ada penjelasannya nanti di video terakhir, tunggu terus jangan di skip ya teman-teman ya. Jadi seperti ini yang sudah saya kasih semuanya ya teman-teman ya, ini yang sudah saya kasih semuanya dan sudah terbukti ya teman-teman. Dan kami akan mengaplikasikan yang di sebelah sini ya teman-teman, ikutin terus yuk. Dan ini saudaraku semuanya ya, ini adalah daun kenikir ya. Ini udah terbukti ya, sangat luar biasa sekali, apalagi kalau di dalam bonsai ya teman-teman. Kalau di dalam polybag ya, mungkin lebih bagus lagi. Dan ikutin ya, saya mau aplikasikan di sebelah sini ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya saudaraku semuanya ya. Jadi ini nanti akan saya tunjukkan ya di video sebelumnya nanti ya teman-teman. Kami sudah mengaplikasikan di kebun jagung juga ya. Nanti hasilnya seperti apa nanti di video besok sore mungkin ya teman-teman ya. Besok sore akan saya tunjukkan di kebun jagung juga ya teman-teman, bagaimana hasilnya nanti. Sangat jos sekali ini pupuk dari kotoran ternak ini yang dibakar ya teman-teman. Jadi kenapa kita harus dibakar ya teman-teman? Untuk membunuh jamur-jamurnya yang ada di kotoran ternak itu ya teman-teman sebenarnya ya. Jadi kalau tidak kita bakar dulu, nanti takutnya kita yang sudah terbukti ini ya, pada jamuran, batang cabai kita itu semuanya jamuran. Jadi karena saya di tahun 2025 ini selalu berpikir ya bagaimana supaya tanaman kita tidak jamuran ya teman-teman ya, tidak kena jamur-jamur upas itu ya teman-teman ya. Jadi saya menggunakan kotoran ayam dengan cara saya bakar ya, menggunakan batok juga bagus ya teman-teman, dari kulit kelapa itu ya teman-teman ya. Jadi seperti ini hasilnya sudah sangat terbukti. Besok di video besok sore ya mungkin teman-teman ya, akan saya kasih petunjuk di teman-teman semuanya, di saudaraku semuanya, apalagi yang masih pemula ya, yang belum tahu sama sekali ya teman-teman. Jadi ini saya lagi mengaplikasikan. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi di tangan memang kotor ya teman-teman ya, memang kotor di tangan. Namanya kita petani memang harus kotor ya teman-teman ya. Jadi memang tidak gampang ya, tidak gampang orang tani itu ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Ini sudah 2 kali ini ya teman-teman saya kasih seperti ini ya. Lihat, bisa dilihat sendiri nih pohonnya ini. Tidak ada yang keriting-keriting ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Jadi itu tadi ya penjelasannya itu tadi ya teman-teman ya. Karena kami menggunakan kotoran ternak ini ya teman-teman. Kenapa saya bakar? Biar jamur-jamurnya itu pada mampus ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah bisa dilihat sendiri teman-teman ya. Daunnya bisa hijau-hijau seperti ini ya teman-teman ya. Bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi saudaraku semuanya bisa dicoba ya, bisa dilakukan. Mudah-mudahan bermanfaat video saya ini ya, tentang pemupukan dari organik ya teman-teman, dari kotoran hewan namun dengan cara dibakar ya teman-teman. Jadi ini juga kenikir seperti ini juga bagus sekali ya teman-teman ya. Ini cabai, ini kalau ini cabai ya teman-teman ya. Kalau kenikirnya kita seperti ini aja. Nah, cuma ya rumputnya nanti luar biasa, subur sekali ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Namanya kita petani ya, emang harus seperti ini ya teman-teman ya. Jadi mungkin seperti ini aja dulu ya teman-teman penjelasannya itu tadi, biar jamur itu tidak tumbuh di pohon-pohon cabai kita. Dan juga kita masih tetap menggunakan insek ya teman-teman ya, masih tetap menggunakan insektisida ya, karena untuk
hama-hamanya ini ya. Bisa juga teman-teman itu meracik obatnya ya, biar tidak beli, biar kita kebagian ya teman-teman ya. Karena di tahun 2025 ini semuanya serba mahal ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan jangan lupa like, subscribe, komennya ya. Dukung saya dengan cara share-nya juga biar tahu perkembangannya video saya. Dan untuk besok sore kami akan tunjukkan di kebun jagung ya teman-teman, bagaimana jagung saya hasilnya setelah dipupuk dengan kotoran ternak yang sudah dibakar teman-teman. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini dulu, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.